Ada satu dokumen yang saya sangat terkejut karena dokumen itu digunakan oleh Bareskrim, yaitu Koran Kedaulatan Rakyat. Ya, Koran Kedaulatan Rakyat itu saya sangat hafal karena saya di Jogja gitu. Jadi Kedaulatan Rakyat itu koran makanan sarapan sehari-hari setiap rumah di Jogja. Jadi apal banget. KR atau Kedaulatan Rakyat itu punya kalender atau tanggal hari ini itu ada di ujung kanan atas itu. Ada dua penanggalan, satu penanggalan Masehi dan satu lagi penanggalan Jawa. Nah, Bareskrim itu menggunakan Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 18 Juli 1980. Oke. Ya, itu adalah hari di mana calon mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi negeri itu diumumkan nama-namanya di koran di seluruh Indonesia, koran nasional termasuk Kedaulatan Rakyat. Nah, di dalam lembaran yang ditunjukkan oleh Bareskrim melalui slide itu terlihat memang di Fakultas Kehutanan nomor 14 itu ada nama Joko Widodo. Ya, nah saya balik lagi ke soal penanggalan karena ini soal behavior. Jadi penanggalan Harian Kedaulatan Rakyat yang bahkan Dirtipidum ya, Pak Juhandani itu Dirtipidum ya, itu menyebut dengan jelas 18 Juli 1980 garis miring. Ya. Perhatiin, 5 Puasa 1912. Nah, saya langsung terkejut, saya zoom. Nah, ketahuan kalau koran ini pasti koran abal-abal. Ternyata tulisannya betul puasa. Itu kesalahan fatal tal. Oke. Pasa atau bahasa Jawanya poso. Ingat nggak kan ini ya. Jadi harusnya tulisannya itu 5 poso atau 5 pasa 1912. Kalau itu memang koran asli. Oke. Bukan tulisannya puasa. Bukan 5 puasa. Dari situ aja koran itu sudah nggak benar. Tidak benar. Satu ya dari inti. Artinya behaviornya adalah betapa cerobohnya Bareskrim. Bahkan terbitan sekarang 2025 itu konsisten. Kedaulatan Rakyat itu menulis pasa ya pasa, nggak pernah dia nulis puasa. Ketiga adalah formulir registrasi mahasiswa. Jadi orang kita keterima kan kita langsung isi formulir registrasi mahasiswa ya. Di situ ini seseorang bernama Joko Widodo menulis nih Fakultas Kehutanan, tingkat studi SM. Sarjana muda, berarti dia diterima di sarjana muda, bukan di sarjana. Artinya kalau dia itu diterima di tingkat sarjana muda, berarti nama dia itu tidak ada di urutan yang diterima sarjana dong. Masa iya tiba-tiba nyusup ada nama yang apa namanya calon mahasiswa sarjana muda. Dan itu konfirmatif lagi dengan dokumen berikutnya, yaitu dokumen registrasi pada saat dia naik semester berikutnya di tahun 1981 1982. Berarti dia registrasi semester 2 nih, masuk semester 4 ya. Berarti dia semester 4 di situ. Dia tulis lagi nih apa namanya formulir kolomnya itu. Nah, dilingkari sarjana muda. Artinya kan confirm dia. Dari situ saya balik lagi ke Harian Kedaulatan Rakyat. Kok bisa-bisanya satu Bareskrim ya Ceki Puslap 4 nggak bisa melihat itu sebagai sebuah kejanggalan. Satu, kedua, formulir registrasinya mahasiswa yang bernama Joko Widodo menulis program sarjana muda. Kok bisa itu begitu cerobohnya, nggak melihat itu sebagai sebuah dokumen kejanggalan lagi. Kemudian registrasi, kok bisa dia menulis sarjana muda itu juga lolos dari Puslapfor. Ini kan nggak bicara Puslapfor, ini kita bicara aja dari sisi apa legitimasi dari dokumen gitu. Yang saya pegang sebagai bukti digital evidence primer, nggak ada lembar pengujiannya. Sebuah skripsi yang nggak ada lembar pengujiannya itu nggak mungkin lulus. Langsung, ini nggak ada lembar pengujiannya. Nggak ada lembar pengujiannya. Tolong di rewind sedikit. Langsung dari lembar pengesahan, langsung ke daftar ini. Ini pun juga lucu Mas Aiman. Ini dia. Ini dari sini ya. Ini masih namanya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro. Profesor Dr. Insinyur. Ini November. Ini meskipun tidak ada. Ini bulan November. November sudah tulis Profesor Dr. Insinyur. Lanjut, klik. Begitu dilanjut, namanya di sini apa? Bapak Dr. Insinyur. Profesornya hilang.
Kenapa hilang? Karena ini yang jujur. Skripsi ini bulan November, Mas. Tahun 85. Oke. Beliau belum profesor. Yang Pak Ahmad Sumitro itu profesornya Maret 86. Berarti kalau beliau ditulis profesor, ya salah. ETD-nya repository OGM. Jadi ETD ini adalah Electronic Thesis and Dissertation ya. Kemudian dari ETD ini kita akan fokus masuk ke dalam skripsinya Jokowi ya. Untuk bisa masuk ke sana, kita harus mulai dari ini dulu ya. Kita klik kanan, kita inspect. Kemudian kita masuk ke network ya. Kemudian kita udah tahu skripsinya ini. Kita copy aja kata kuncinya ya. Untuk cari metadatanya ya. Kita paste aja, kita enter. Ya, ini ketemu cuma satu ya. Oke, dari sini kita masuk ke do pencarian ya. Kita perbesar dulu, kita masuk ke data, kemudian ke 0, kemudian yang ke 1 ya. Seperti kita lihat judulnya adalah studi tentang pola konsumsi bla 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 bla. Dibuat oleh di sini dikatakan Joko Widodo ya. Tapi yang unik bahwa skripsi ini baru ditambahkan di bulan Februari atau tepatnya 12 Februari 2019 ya. Jam 8.42. Kemudian diubah ini baru beberapa hari yang lalu ya, tanggal 16 April 2025 jam 9.16. Jadi dimasukkan di tahun 2019, kemudian 2025 ini mereka ubah ya. Saya akan masuk ke skripsinya ini ya. Kita klik aja masuk ke dalam. Kemudian kita masuk file PDF, kemudian kita akan download ini ya, bibliografi. Oke, saya akan tunjukkan data forensiknya ya yang ada di PDF ini. Untuk tahu digital forensiknya ini kita bisa lihat di properti aja ini. Kita klik properti. Nah, di sini akan kelihatan ini. Ternyata dibuatnya tahun 2018 bulan Februari tanggal 19 ya. Jam 1.12 detik ke 15 PM. Kemudian dimodified juga di hari yang sama, tapi ini 4 menit kemudian ya. Kemudian dibuat dengan menggunakan Foxit Phantom PDF printer version 7.3.4.0308 ya. Yang di security nggak ada, tapi di fontnya menarik. Ini font yang diperdebatkan juga. Skripsi ini dibuat menggunakan fontnya adalah Times New Roman